Jadi, kalau ada anak bangsa yang dirasa layak menjadi kandidat presiden, Nasdem mungkin akan jadi pendukungnya atau malah akan mendukung. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Nggak main dukung aja, ya kan? Dan kalau sudah mendukung, saya yakin dukungan Nasdem ini bakal sangat masif. Dukungan yang nggak tanggung-tanggung. Dengan dukungan dana dan media yang mumpuni, serta jaringan partai yang cukup kuat, siapapun yang didukung Nasdem pasti bisa populer dalam waktu singkat. Luar biasa kan? What? Partai Nasdem memasukkan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Capres 2024 lewat Rakernas Nasdem yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu. Terjaringnya sosok Jenderal Andika Perkasa itu menimbulkan sebuah kecemburuan di kubu Partai Demokrat. Pimpinan AHY, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief mempertanyakan alasan Surya Paloh menyebut nama Jenderal Andika Perkasa yang diketahui aktif sebagai TNI yang menjabat Panglima TNI. Bolehkah Pak Andika dipinang menjadi calon capres? Pasti boleh, namun penggodaannya berpolitik di saat menjadi Panglima TNI. Saya tak mengerti maksud Pak Surya Paloh, katanya dikutip di Twitter pribadinya. Sebelumnya, Surya Paloh umumkan 3 nama bakal calon presiden atau capres yang diusung partainya. 3 nama tersebut keluar berdasarkan hasil rapat kerja nasional Nasdem yang dibacakan Surya Paloh pada ke-17 Juni 2022. Malam saya akan membuka hasil rekomendasi Rakernas yang ditujukan kepada saya, memutuskan dan menetapkan rekomendasi bakal calon presiden yang akan diusung Partai Nasdem pada tahun 2024, ungkapnya. Surya Paloh kemudian mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi bakal capres yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Seperti diketahui redaksi dari berbagai sumber berikut, biografi Jenderal Andika Perkasa adalah pria kelahiran Bandung 21 Desember 1964. Dia merupakan jebolan Akademi Militer atau Akmil tahun 1987 yang menyandang 3 gelar Master S2 sekaligus. Setelah lulus dari Aknal, Andika langsung bergabung dengan cara Korps Baret Merah Kopassus. Karirnya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansaptin 2 Datasemen 81 Kopassus 1991 dan 81 Kopassus 1995 dan Demsa dan D621 Yeon 52 Grup 2 Kopassus 1997, Pama Kopassus 1998 dan Pamen Kopassus ada 2002. Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus kembali bertugas dalam waktu singkat. Ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 WKT dan Jaya. Belum genap setahun ia dimutasi dan menjabat sebagai Pambadiat A33 Direktorat Badan Intelijen Strategis Bais TNI. Selama bertugas, Andika banyak menghabiskan waktu untuk pendidikan dalam kurun waktu 2003 hingga 2011. Lulusan S1 Sarjana Ekonomi dalam negeri itu berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer. Andika Perkasa pernah mengenyam pendidikan strata 1 atau S1 jurusan ekonomi di dalam negeri, sementara gelar strata 2 atau S2 dan strata 3 atau S3 Andika Perkasa mendapatkan saat melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Andika Perkasa adalah lulus on the George Washington Universitas National Defense Universitas serta Harvard University. Partai Nasdem memasukkan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Capres 2024 lewat Rakernas Nasdem yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu. Terjaringnya sosok Jenderal Andika Perkasa
itu menimbulkan sebuah kecemburuan di kubu Partai Demokrat. Pimpinan AHY, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief mempertanyakan alasan Surya Paloh menyebut nama Jenderal Andika Perkasa yang diketahui aktif sebagai TNI yang menjabat Panglima TNI. Bolehkah Pak Andika dipinang menjadi calon capres? Pasti boleh, namun penggodaannya berpolitik di saat menjadi Panglima TNI. Saya tak mengerti maksud Pak Surya Paloh, katanya dikutip di Twitter pribadinya. Sebelumnya, Surya Paloh umumkan 3 nama bakal calon presiden atau capres yang diusung partainya. 3 nama tersebut keluar berdasarkan hasil rapat kerja nasional Nasdem yang dibacakan Surya Paloh pada ke-17 Juni 2022. Malam saya akan membuka hasil rekomendasi Rakernas yang ditujukan kepada saya, memutuskan dan menetapkan rekomendasi bakal calon presiden yang akan diusung Partai Nasdem pada tahun 2024, ungkapnya. Surya Paloh kemudian mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi bakal capres yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Seperti diketahui redaksi dari berbagai sumber berikut, biografi Jenderal Andika Perkasa adalah pria kelahiran Bandung 21 Desember 1964. Dia merupakan jebolan Akademi Militer atau Akmil tahun 1987 yang menyandang 3 gelar Master S2 sekaligus. Setelah lulus dari Aknel, Andika langsung bergabung dengan cara Korps Baret Merah Kopassus. Karirnya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansaptin 2 Datasemen 81 Kopassus 1991 dan 81 Kopassus 1995 dan Demsa dan D621 Yeon 52 Grup 2 Kopassus 1997, Pama Kopassus 1998 dan Pamen Kopassus ada 2002. Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus kembali bertugas dalam waktu singkat. Ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051. WKT dan Jaya, belum genap setahun ia dimutasi dan menjabat sebagai Pambadiat A33 Direktorat Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Selama bertugas, Andika banyak menghabiskan waktu untuk pendidikan dalam kurun waktu 2003 hingga 2011. Lulusan S1 Sarjana Ekonomi dalam negeri itu berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer. Andika Perkasa pernah mengenyam pendidikan strata 1 atau S1 jurusan ekonomi di dalam negeri, sementara gelar strata 2 atau S2 dan strata 3 atau S3 Andika Perkasa mendapatkan saat melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Andika Perkasa adalah lulus on the George Washington Universitas National Defense Universitas serta Harvard University. Partai Nasdem memasukkan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Capres 2024 lewat Rakernas Nasdem yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu. Terjaringnya sosok Jenderal Andika Perkasa itu menimbulkan sebuah kecemburuan di kubu Partai Demokrat. Pimpinan AHY, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief mempertanyakan alasan Surya Paloh menyebut nama Jenderal Andika Perkasa yang diketahui aktif sebagai TNI yang menjabat Panglima TNI. Bolehkah Pak Andika dipinang menjadi calon capres? Pasti boleh, namun penggodaannya berpolitik di saat menjadi Panglima TNI. Saya tak mengerti maksud Pak Surya Paloh, katanya dikutip di Twitter pribadinya. Sebelumnya, Surya Paloh umumkan 3 nama bakal calon presiden atau capres yang diusung partainya. 3 nama tersebut keluar berdasarkan hasil rapat kerja nasional Nasdem yang dibacakan Surya Paloh pada ke-17 Juni 2022.
malam saya akan membuka hasil rekomendasi Rakernas yang ditujukan kepada saya.